Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Kuasa hukum Barada Eliezer menyebut salah satu keterangan penting terkait pemeriksaan lie detector kepada kliennya ialah soal siapa saja pelaku penembakan Brigadir Yosua. Sebelumnya, Polri mengumumkan hasil pemeriksaan lie detector Barada Eliezer yang dinilai jujur. Kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, menekankan beberapa poin penting yang ditanyakan penyidik dalam pemeriksaan lie detector kepada kliennya. Beberapa poin itu soal siapa yang menembak Yosua hingga siapa yang memberikan perintah. Pengacara juga mengungkap ada beberapa perbaikan berita acara pemeriksaan terhadap Eliezer. Berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, apa yang diperiksa oleh tes lie detector itu adalah terkait dengan pertanyaan yang ditujukan kepada klien saya, diantaranya siapa yang melakukan penembakan kepada Joshua, siapa saja yang menembak, kemudian atas perintah siapa menembak. Nah, update sedikit mengenai klien saya bahwa kemarin juga kami ada perbaikan BAP terkait dengan masih adanya keterangan yang berdasarkan skenario yang lama, jadi kita cabut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum menerima permohonan resmi Justice Collaborator atau penguak fakta dari tersangka Ricky Rizal terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut keterangan tertulis dari juru bicara LPSK Ruli Novian, hingga tanggal 10 September, LPSK belum menerima permohonan menjadi Justice Collaborator dari Ricky Rizal. Namun LPSK tetap terbuka menerima dan menelaah permohonan apabila diajukan. Seiring terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua, salah seorang tersangka Bribka Ricky Rizal berbalik arah dari skenario Verdi Sambo. Apa kesaksian penting yang hendak diungkap Bribka Ricky Rizal dan apakah ia akan menjadi Justice Collaborator? Kami sudah terhubung saat ini dengan salah satu kuasa hukum Bribka Ricky Rizal, Zena Dinda De Vega, dan Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo. Selamat petang, Mbak Zena, juga Pak Antonius. Selamat petang. Saya ke Mbak Zena dulu. Jadi untuk Bribka Ricky Rizal jadi atau tidak untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator? Masih belum, karena kita masih untuk melihat perkembangannya. Gimana ke depannya, apakah nanti ada ancaman. Tapi karena sampai saat ini Bribka Ricky sudah berbicara jujur, sampai saat ini juga tidak ada ancaman ataupun penekanan dari pihak manapun. Jadi menurut kami belum perlu. Oke, yang dikatakan bicara jujur ini sebaliknya dari skenario FS atau Verdi Sambo sebelumnya? Iya, setelah skenario awal itu kan dia sudah jujur sekarang ya. Ya, oke. Tapi dianggap belum perlu untuk mengajukan diri sebagai JC begitu ya? Ya, belum perlu. Oke, apa saja yang masih harus ditunggu? Apa saja yang masih harus dikaji oleh pihak Bribka Ricky Rizal? Apa bedanya mengajukan dengan tidak mengajukan kalau dari sisi kuasa hukum? Oh, dari kami itu sebenarnya karena kami berpikir dari pihak Bribka Ricky itu sudah terbuka, sangat terbuka, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan tidak ada lagi skenario awal dari Bapak FS sebelumnya. Jadi untuk mengajukan Justice Collaborator? Sampai saat ini dia masih merasa aman dan merasa sudah jujur apa adanya dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Oh, kalau dari LPSK melihatnya seperti apa? Kalau LPSK kan berdasarkan ada permohonan begitu ya, kalau untuk mengajukan diri sebagai penguak fakta atau Justice Collaborator. LPSK melihatnya posisi Bribka Ricky Rizal bisakah sama dengan Eliezer? Ya, tadi Mbak Friska sudah sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 10 September ini memang belum ada pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK dari Bribka RR. Ya, nah perlu saya sampaikan bahwa perlindungan sebagai Justice Collaborator itu memang harus dimohonkan oleh yang bersangkutan. Nah, dalam konteks permohonan perlindungan, biasanya LPSK akan melakukan kemudian seperti penelaahan atau investigator. Nah, di dalam rangka penelaahan itu, LPSK ingin memastikan beberapa hal, gitu ya.
Pertama, LPSK ingin memastikan apakah memang permohonan yang diajukan oleh pemohon itu mempunyai informasi atau keterangan yang signifikan, ya, yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa ini menjadi terang benderang atau menjadi lebih terang benderang. Nah, tadi Mbak Zena sudah sampaikan, sepertinya sudah banyak hal yang diketahui oleh publik dalam kaitannya dengan peristiwa ini. Oke. Yang kedua, itu LPSK juga akan melakukan penelusuran untuk mengetahui ini ancaman ada apa tidak. Oke. Nah, ancaman itu tentu adalah ancaman yang nyata. Nah, ini bisa tekanan psikis ya, terhadap pemohon maupun juga terhadap keluarganya. Nah, kemudian syarat lainnya seperti melakukan asesmen psikologis untuk melihat apakah pemohon ini psikologinya stabil, apakah psikologinya udah siap atau bagaimana, itu nanti akan diketahui dari hasil asesmen psikologis itu. Kemudian yang keempat, LPSK juga akan melakukan penelusuran track record terhadap pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Nah, dari poin-poin tadi yang disebutkan Pak Antonius, kalau dari Mbak Zena dan pihak Riki Rizal, apakah bergerak kalau ada ancaman begitu? Iya, kemungkinan seperti itu. Makanya kami melihat perkembangannya dulu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang diungkap Bribka Riki Rizal di keterangan yang baru yang berbeda dengan skenario awal? Apakah termasuk dari rekonstruksi terakhir juga saat olah TKP terakhir juga berubah dari situ? Oh, kalau misalkan waktu skenario itu kan pengakuannya adalah ada peristiwa penembakan ya antara Baradae dengan Brigadir Joshua. Tapi kalau misalkan sekarang kan karena sudah jujur itu tidak ada penembakan, ada peristiwa penembakan terlebih dahulu antara Joshua dan Baradae ya. Keterangannya sama, artinya sudah tidak ada tembak-menembak, yang berbeda hanya soal tembak-menembaknya saja atau hal lainnya juga? Iya, tembak-menembak itu sih, peristiwa tembak-menembak. Tidak ada tembak-menembak itu yang katanya ibu teriak atau apa, itu enggak ada. Ada penembak lain atau tidaknya? Ada penembak lain maksudnya gimana? Ada tersangka lain yang dilihat selain Eliezer yang menembak Joshua, apakah itu masuk keterangannya Riki Rizal juga atau tidak? Oh, sampai saat ini keterangan Bribka Riki Rizal itu memang kesaksiannya hanya Baradae saja ya yang menembak. Kalau misalkan Bapak FS kan yang kesaksiannya Bribka RR itu hanya menembak dinding. Oke, nah soal pelecehan apakah Bribka Riki Rizal ikut memberikan keterangan soal itu dan apa yang disampaikan? Bribka Riki sampai saat ini semua keterangannya tidak mengetahui apapun tentang pelecehan, hanya mendengar saja. Oke, jadi kami ulangi lagi, Bribka Riki Rizal tidak mengetahui ada tidaknya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Joshua begitu? Iya, karena waktu itu kan dibilangnya kejadiannya di Magelang. Dan di Magelang itu mungkin saat ada kejadian itu mungkin ya, itu dia itu sedang mengantar barang-barang keperluannya anaknya Bapak FS dan Ibu PC di Taruna kalau nggak salah ya, Taruna Nusantara, sedang mengantar itu bersama dengan Eliezer Baradae. Setelah itu kan Baradae ditelepon sama ibu untuk cepat pulang. Jadi saat itu Baradae justru dan RR itu sama sekali tidak tahu. Oke. Kalau dari LPSK, apakah ada keterangan yang berbeda yang akan membantu penyidikan ini dari Riki Rizal dengan sebelumnya yang sudah di dalam perlindungan LPSK, Eliezer begitu, Pak Antonius? Kan kami tidak tahu keterangannya RR, Mbak Friska. Okay. Yang LPSK ketahui hanya soal Baradae gitu ya. Dan itu yang mengetahui adalah kami dengan pengacara dari Baradae. Jadi soal keterangan RR kami tidak tahu, Mbak Friska. Nah, berarti LPSK itu mengawasi terutama yang berada di bawah perlindungan. Seperti Eliezer, mengapa tahu? Karena sudah masuk perlindungannya. Nah, izin saya tekankan kembali Pak Antonius, jikalau misalnya ada
satu tersangka dalam hal ini misalnya Bribka Riki Rizal dalam ancaman tapi tidak mengajukan, apakah LPSK bisa mengajukan aktif untuk melindungi yang bersangkutan atau tadi berdasarkan aturan saklek harus melalui pengajuan dan asesmen tadi? Ya, karena sekarang kita semua sudah tahu ya, LPSK juga sudah mengenal Mbak Zena, sudah mengenal juga lawyer lain dari Bribka RR, misalnya Pak Zen Umar gitu kan. Tentu sebaiknya itu yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan perlindungan adalah pihak Bribka RR. Oke, jadi yang harus mengajukannya dari pihak Bribka RR dalam hal ini Mbak Zena dan tim ya. Saat ini sebenarnya perkembangan penyidikannya sudah sejauh mana Mbak Zena? Baru hari kemarin ya pemeriksaan lie detector lagi di Puslap 4 Sentul. Oke, dan hasilnya waktu itu dikatakan jujur begitu ya? Iya, waktu yang pertama hasilnya jujur. Yang sekarang belum ada berita lagi. Karena kami penasihat hukum hanya bisa menunggu di depan ya, melihat dari kaca. Bahkan penyidik pun juga menunggunya dari kaca gitu. Maksudnya ngelihat dari depan, tidak bisa masuk. Hanya petugas Puslap 4 aja yang boleh masuk. Oke, keluarnya hasil lie detectornya saya tegaskan lagi kapan untuk yang kedua ini? Mungkin secepatnya ya, karena biasanya sih sudah ada sehari, mungkin sekarang belum. Saya masih menunggu itu. Dan saya yakin Bribka RR masih bicara jujur. Oke, sebenarnya apa yang momen titik balik Bribka RR akhirnya bicara jujur, Bribka Riki Rizal berbicara jujur terbalik dari skenario awal? Mungkin setelah ketemu keluarganya ya, setelah ketemu istrinya, setelah ketemu adik kandungnya, mungkin tersentuh hatinya karena diingatkan oleh keluarganya jangan berbohong, terbukalah apa adanya, dan ingatlah anak, masih ingatlah ada keluarga yang ada di belakang RR gitu. Oke, jadi saat bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan istrinya, diingatkan masih ada anak, jadi diimbau untuk bicara jujur begitu ya, Mbak Zena? Lalu apa tanggapan Riki Rizal saat itu? Tentu tidak mudah kan untuk bicara jujur di kasus seperti ini, ada hierarki juga jabatan begitu? Tadinya mungkin berat untuk Bribka Riki untuk bicara jujur, tapi setelah ketemu keluarga katanya sudah plong dan merasa oke, saya harus jujur, saya harus terbuka apa adanya, dan mungkin beban juga untuk dia harus berbohong kan. Oke. Nah, artinya bisa jadi keterangannya sama dengan Eliezer atau seperti apa, Mbak Zena? Mungkin beberapa ya, ada keterangan yang berbeda mungkin. Karena kan kalau misalkan Baradae kan bilangnya ada melihat kesaksiannya, melihat Bapak FS itu menembak juga kan. Ya. Tapi kalau misalkan dari Bribka RR sama sekali tidak melihat, karena saat itu Bribka RR cuma melihat Baradae, setelah itu ada bunyi HT yang ada yang ngomong, itu dari ajudannya juga yang namanya Romer kalau nggak salah ya, lewat HT, makanya saat itu Bribka RR langsung keluar lewat pintu dapur samping itu, setelah itu balik lagi karena nggak lihat mukanya Romer, balik lagi, dan disitulah dilihat Bapak FS menembak-nembak dinding. Oke, jadi tidak lihat menembak Yosua, Ferdy Sambo, tapi melihat Ferdy Sambo menembak dinding begitu? Iya. Oke, pistolnya juga melihat barang buktinya? Maksudnya? Ya, pistol yang digunakan Ferdy Sambo untuk menembak ke arah dinding, apakah melihat detail juga sesuai dengan keterangan tersangka lainnya? Kan waktu saat rekonstruksi dijelaskan detail begitu ya Mbak Zena ya? Menggunakan senjatanya, menembaknya kemana saja begitu? Iya, hanya melihat begitu nembak-nembak dinding saja. Oke. Nah, tidak tahu betul apa senjatanya. Tidak tahu betul, tapi yang jelas sampai saat ini tidak ada, saya tekankan lagi, tidak ada tekanan untuk Riki Rizal setelah perubahan keterangan yang signifikan itu. Ya, tidak ada sama sekali. Oke. Nah, LPSK kan berpengalaman untuk mendampingi tersangka statusnya, tapi sekaligus penguak fakta. Pak Antoni salah satunya Eliezer dalam kasus ini. Nah, LPSK bagaimana memantau potensi adanya justice collaborator lain dalam kasus pembunuhan Yosua khususnya? Iya, melihat perkembangan sampai hari ini, itu kan sebetulnya peristiwa ini menjadi semakin terang benderang ya, yang
terang benderangnya itu kami merasa itu dimulai dari adanya pengakuan jujur dari Baradae ya, yang pada waktu itu kemudian dia mengatakan saya ingin berkata jujur, saya ingin apa yang ada di BAP itu berbeda, kemudian barulah terkuak satu demi satu bahwa yang terjadi adalah bukan tembak-menembak. Nah, dan perkara ini kan sudah berlangsung ya hampir 2 bulan gitu ya. Semua media atau banyak sekali media yang sudah mengawasi, memonitor jalannya perkembangan perkara ini, rasanya udah semakin terang benderang dan ya kita tunggu aja langkah-langkah lebih lanjut dari penyidikan. Oke, kecuali kalau ada yang mengajukan, memohonkan, barulah di situ LPSK bergerak untuk assessment begitu ya, Pak Antoni, saya tegaskan lagi ya. Rizka, ya. Dan Mbak Zena juga sampai sejauh ini belum ada begitu ya rencana Bribka Riki Rizal untuk menjadi justice collaborator. Terima kasih Zena Dinda De Vega, kuasa hukum Bribka Riki Rizal dan juga Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.